Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Nuranida, mahasiswi Prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 931204619 dalam mata kuliah Hukum Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank dengan dosen pengampu Bapak Alwi Muzayyin, SEI, MSy. Di sini, saya akan menjelaskan materi mengenai institusi keuangan non-bank syariah dan konvensional. Saya akan menyampaikan beberapa materi mengenai institusi keuangan syariah non-bank dan konvensional. Yang pertama yakni koperasi konvensional dan koperasi syariah. Kedua, asuransi konvensional dan asuransi syariah. Berikutnya, pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Dan yang terakhir adalah BMT atau yang sering disebut Baitul Mal wa Tamwil. Yang pertama yakni koperasi konvensional. Koperasi ini adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang mendasar atas dasar kekeluargaan. Yang kedua yakni koperasi syariah. Koperasi syariah adalah koperasi yang dikelola dengan berdasarkan kepada akad-akad syariah. Koperasi syariah lebih ditekankan penggunaannya untuk koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam. Sehingga untuk koperasi simpan pinjam dengan pola syariah dikenal dengan nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau KJKS. Berikut beberapa produk-produk koperasi syariah. Yang pertama yakni simpanan. Koperasi syariah adalah koperasi yang dikelola dengan berdasarkan kepada akad-akad syariah. Koperasi syariah lebih ditekankan penggunaannya untuk koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam, sehingga untuk koperasi simpan pinjam dengan pola syariah dikenal dengan nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau KJKS. Yang kedua yakni pembiayaan. Jika dalam koperasi konvensional disebut pinjaman, maka dalam koperasi syariah dikenal dengan nama pembiayaan. Yang kedua yakni asuransi konvensional dan asuransi syariah. Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris yaitu insurance, yang dalam bahasa Indonesia menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan padanan kata pertanggungan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 menjelaskan mengenai definisi usaha perasuransian, yaitu segala usaha menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah reasuransi atau reasuransi syariah atau penilaian kerugian. Berikut mekanisme asuransi konvensional dalam beberapa produk. Yang pertama yakni asuransi jiwa. Asuransi jiwa dapat dicairkan apabila pemegang polis mengalami hal-hal sebagaimana yang disebutkan dalam perjanjian asuransinya. Misalnya, kecelakaan, sakit, pendidikan, dan kematian. Yang kedua yakni asuransi umum. Pola asuransi umum ada juga yang berbentuk asuransi yang pertanggungannya separuh dari jumlah kerugian yang sepenuhnya menjadi tanggungan perusahaan asuransi. Yang selanjutnya yakni asuransi syariah. Ahli fikih kontemporer Wahbah Al-Zuhaili mendefinisikan asuransi berdasarkan pembagiannya. Ia membagi asuransi dalam dua bentuk, yaitu at-ta'min dan at-ta'wuni atau asuransi tolong-menolong adalah suatu kesepakatan sejumlah orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah satu di antara mereka mendapat kemudorotan. Berikut beberapa prinsip-prinsip asuransi syariah. Yang pertama yakni saling bertanggung jawab. Yang kedua saling kerja sama, bantu-membantu. Yang ketiga saling menjaga keselamatan dan keamanan. Materi yang ketiga yakni pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya
oleh seseorang yang berhutang atau oleh seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si pemilik piutang untuk mengambil pelunasan dari hutangnya melalui barang tersebut apabila yang berhutang tidak mampu membayar hutangnya setelah dikurangi semua biaya-biaya yang terjadi akibat hutang piutang tersebut. Mekanisme operasional pegadaian konvensional. Sama halnya dengan perbankan syariah, gadai konvensional juga meletakkan dasar perhitungan keuntungan dengan menggunakan perhitungan bunga yang diukur dengan besarnya pinjaman yang dilakukan. Dalam operasionalnya, gadai konvensional hanya menerima jaminan benda bergerak dengan kriteria. Kemudian, pegadaian syariah. Pegadaian dalam fikih disebut rohen atau gadai, yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Sedangkan menurut istilah, seperti yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, bahwa rohen atau gadai adalah menjadikan sesuatu atau barang sebagai jaminan terhadap hak piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak atau piutang itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya. Berikut perbedaan pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional. Yang pertama yakni, gadai dalam hukum Islam dilakukan atas dasar sukarela untuk saling menolong. Dalam gadai konvensional, meskipun menggunakan prinsip saling menolong, namun tetap mengambil keuntungan. Yang kedua, dalam gadai konvensional, hak gadai hanya berlaku untuk benda bergerak, sedangkan dalam gadai syariah berlaku untuk semua, baik bergerak ataupun tidak. Yang ketiga yakni gadai syariah tidak ada istilah bunga, sedangkan dalam gadai konvensional bunga itu selalu ada. Materi yang terakhir yakni PMT atau Baitul Mal wa Tamwil. PMT adalah suatu lembaga yang memiliki kegiatan menghimpun dan menyalurkan harta atau uang dari dan untuk masyarakat. Fungsi PMT sebagai Baitul Mal dapat tercermin pada kerja PMT sebagai lembaga sosial dalam hal pengelolaan harta yang bersumber dari dana zakat, infak, dan sedekah. Berikut prinsip-prinsip operasional PMT. Yang pertama yakni prinsip bagi hasil, yang kedua prinsip jual beli, yang ketiga prinsip non-profit, keempat prinsip akad bersyariah, dan yang kelima prinsip pembiayaan. Sekian presentasi atau penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.